membuka aib istri kamu kepada siapapun yang kau kenal. Bahkan tidak sedikit seorang suami seolah-olah dirinya adalah yang paling bersih, yang paling tidak memiliki kesalahan, tetapi istrinya dibuka di depan mertuanya, di depan saudara-saudaranya, di depan teman-temannya, kejelekan-kejelekannya dibukanya. Berarti suami ini tak mampu dia memberikan pakaian kepada istrinya, sementara dia berpakaian. Maksudnya adalah dia mampu menutupi aibnya dan tidak diketahui kejelekannya, tetapi begitu istrinya dia obral tentang masalah kejelekan-kejelekannya. Kemudian wala tadri wajha, dan janganlah engkau memukul wajahnya. Mengisyaratkan kepada kita, wahai para suami, janganlah sekali-kali kita menyakiti istri kita. Kenapa? Istri kita adalah anak dari bapaknya, yang dimana bapaknya adalah sangat menyayangi anaknya tersebut. Ketika kecil digendong, kemudian disekolahkan, disayangi, diberikan pakaian, tidak pernah dipukul, tidak pernah dibentak, tidak pernah diapapun oleh bapaknya. Kenapa? Karena saking sayangnya seorang bapak kepada anak perempuannya. Begitu sudah besar, kemudian ada seseorang untuk meminangnya, maka bapaknya dengan penuh keikhlasan menyerahkan anaknya tersebut yang dia berikan kasih sayang dengan sepenuh hatinya. Berarti kita seorang suami harus bisa memberikan kasih sayang kepada istri sebagaimana orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tidak boleh dipukul, tidak boleh dibentak, tidak boleh melakukan apapun yang akan menyakitinya. Kemudian wala tuqabbih wala tahjur, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, baik itu dengan perkataan ataupun dengan cacian. Kita sering melihat atau menyaksikan bagaimana seorang suami memaki-maki istrinya, dijelek-jelekannya baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, seolah-olah istrinya itu adalah bagaikannya sesuatu yang tidak berharga lagi, padahal sebelumnya dia begitu lembut, dia begitu sayang, dia begitu sangat menjanjikan sekali, dan itulah bagian daripada harapan calon seorang istrinya dahulu. Tetapi kenyataannya begitu dia sudah menikah, Masya Allah, dia tampakkan kejelekannya. Dia maki-maki istrinya, dia jelek-jelekan istrinya. Dan itu adalah bagian yang tidak boleh dilakukan oleh para suami. Dan yang terakhir, wala tahjur ila bil baiti, dan janganlah engkau pergi kecuali, janganlah engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Maksudnya adalah janganlah engkau tinggalkan istrimu kecuali di dalam rumah. Jemaah rahimahullah, seorang istri apabila dengan kita telah menjadi bagian daripada hidup kita, berarti sayangilah istri kita sebagaimana mereka juga, sebagaimana kita juga menyayangi diri kita sendiri. Jemaah rahimahullah, kita sebagai seorang suami begitu berat tanggung jawab bagi kita, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga.
kita akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pertanggungjawaban kita terhadap istri kita. Dan juga sebagai seorang istri, dan janganlah sekali-kali kita melawan suami kita. Kenapa? Karena suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu. Siapa mereka? Adalah seorang suami. Wa ahlikum, dan kita sebagai seorang istri dan seorang istri. Wa ahlikum nar, dari api neraka. Berarti seorang suami yang harus dia jaga adalah tentang masalah bagaimana supaya ketika dia hidup di dunia bersama-sama, maka di akhirat pun harus bersama-sama. Yang di sini yang harus diperhatikan adalah masalah agama. Perhatikanlah istri kita, perhatikanlah istri kita bagaimana ketika dia harus dekat dengan Allah. Perhatikanlah dia ketika sholatnya, perhatikan dia dalam pakaiannya, perhatikan dia dalam segala amaliyahnya yang baik berkaitan dengan ibadah kepada Allah ataupun juga bermuamalah sesama manusia. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang dimana seorang suami tidak lagi memperhatikan istrinya di dalam masalah ibadah. Dia hanya memperhatikan di dalam masalah tentang urusan dunia saja. Mereka tidak lagi memperhatikan bagaimana dosa besarnya ketika istrinya meninggalkan sholat, bagaimana ketika istrinya tidak berpakaian secara syar'i menutup aurat. Tidak memperhatikan lagi bagaimana dia ketika seorang suami, ketika seorang istri tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya. Maka yang harus diperhatikan oleh kita, bagaimana kita seorang istri bisa selamat di dunia wal akhirah, yaitu dengan cara memperhatikan ibadahnya. Perhatikanlah ibadah kita. Jangan biarkan istri kita tidak sholat. Jangan biarkan istri kita membuka aurat. Jangan biarkan istri kita mengingkari Allah dan Rasulnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bagian daripada nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, dan juga untuk kedua mempelai ini menjadikan rumah tangganya juga rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Aku qouli hadza fastaghfirullaha wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi atas nasihat pernikahannya. Semoga nasihat tersebut bermanfaat dan kita amalkan dalam